Wal muqarru bihi utawi perkara yang diakui. Dorbani iku ada dua macam atau dua bagian. Iya itu sandal saya. Iya itu, nah, dan seterusnya. Itu harta saya. Dorbani iku ada dua macam atau dua bagian. Ahaduma utawi salah siji dorbani. Hakullahi ta'ala iku haknya Allah ta'ala. Contoh kasarikoti seperti mencuri. Wazina lan zina. Wasani utawi macam yang kedua atau bagian kedua. Hakul adami itu hak manusia. Hak yang berkaitan dengan sesama manusia. Contohnya, kahadil qadhafi seperti had qadhaf menuduh zina. Qadhaf itu menuduh zina. Kahadil qadhafi seperti had menuduh zina. Li syaksin bagi seseorang. Fahakullahi ta'ala mongko utawi adapun haknya Allah ta'ala, maka adapun haknya Allah ta'ala utawi haknya Allah ta'ala iku yasihu itu sah atau boleh. Yasihu itu sah atau boleh. Arruju'u opo menarik kembali. Arruju'u opo menarik kembali fihi ing dalam hakul adami. Fihi ing dalam hakul adami anil ikrari dari pengakuan. Anil ikrari dari pengakuan bihi kalawan hakul adami. Wa furriqoh lan dibedakan. Wa furriqoh lan dibedakan baina hadza. Opo ing dalam antarani iki hakul adami. Oh iya. Anil ikor dari pengakuan bihi kalawan hakul adamiyah. Kaan yakula seperti ento ngucap man sopo seseorang. Ada seorang mengatakan, orang tadi akoroh yang mengaku sopo man. Akoroh yang mengaku sopoman mengaku bizina kalawan zina. Ada seorang sudah terlanjur ngaku zina. Dia mengatakan roja'tu an hadzal ikrar. Roja'tu menarik kembali sopo ingsun. Saya menarik kembali an hadzal ikrari dari ini pengakuan. Itu boleh. An hadzal ikrari dari ini pengakuan. Au kadzabtu atau mendustakan sopo ingsun. Atau saya mendustakan fihi ing dalam hadzal ikrar. Wa yusannuh lan disunahkan. Lan den sunatakan. Wa yusannuh lan disunahkan lil mugirih. Bagi orang yang mengaku bizina kalawan zina. Sunnah arruju'u opo menarik kembali. Arruju'u opo menarik kembali anhu dari ngaku zina. Anhu dari ngaku zina. Wahakul adami adapun hak sesama manusia. Wahakul adami adapun hak sesama manusia utawi hak manusia. La yasihu itu tidak boleh. La yasihu itu tidak boleh arruju'u opo menarik kembali. Arruju'u opo menarik kembali fihi ing dalam hakul adami. Fihi ing dalam hakul adami anil ikrarih dari pengakuan. Anil ikrarih dari pengakuan bihi kalawan hakul adami. Wa furriqoh lan dibedakan. Wa furriqoh lan dibedakan baina hadza. Opo ing dalam antarani iki hakul adami. Dibedakan antara ini yaitu hakul adami waladzi lan perkara qablahu yang sebelumnya. Garis miring hak Allah Ta'ala.
Bi anna haqqallahi ta'ala kalawan, sesungguhnya haknya Allah Ta'ala. Mabniyun itu dilaksanakan. Mabniyun itu dilaksanakan alal musamaha atas toleransi atau keringanan atau kemudahan atas toleransi wa hakul adami, adapun haknya manusia mabniyun itu dilaksanakan, mabniyun itu dilaksanakan alal masyahati atas permusuhan. Di sini ilmu khosomah, atas permusuhan. Jadi musamaha itu toleransi tasahul ala dar'i was satri, memang dianjurkan untuk ini, untuk ditutupi. Seperti ada seorang berbuat zina, mencuri, apalagi pelakunya orang lain pun sangat dianjurkan menutupi aib orang tersebut. Sedangkan kalau hak adami ini memang diberlakukan secara masakho itu al-mukhasamah wal mujadalah, itu permusuhan dan memang sebuah perdebatan. Jadi gini, muqarba itu ada dua macam sebagaimana yang saya jelaskan tadi itu, termasuk rukunya. Kalau yang mengaku namanya mukir. Nah, kalau mengaku ini milik dia, dia itu namanya mukorlah. Kalau harta ini milik dia, berarti harta ini namanya mukorbe. Harta ini, HP ini, laptop ini punya si A. Saya ngambil, kata si B. Si B mengaku laptop ini punya si A. Oh, berarti si B itu namanya mukir karena orang yang mengaku bahwa dirinya mencuri. Laptop itu namanya mukorbe. Terus si A namanya mukorlah. Lah, mukorbe itu ada dua, ada hakillahi ta'ala, ada hakil adami. Di sini hakillah itu dicontohkan seperti mencuri, seperti berbuat zina. Si A, naudzubillah, si A mengaku. Jadi mungkin ada sebuah tragedi, ada pemerkosaan, sempat simpang siur pelakunya. Pelakunya tidak ada yang mengetahui kira-kira siapa pelakunya. Ternyata ada si B ya. Ini mengaku si B bahwa pelakunya si B. Nah, biar mungkin entah dengan alasan, pokok si B mengaku berbuat zina. Atau mungkin di sebuah perkampungan biasanya aman. Tapi pada suatu hari ternyata ada sebuah pencurian. Nah, ada pencurian. Ternyata karena memang informasi ini simpang siur. Siapa nih? Di TV enggak terekam. Oh, ternyata ada si C mengaku. Berarti dia namanya mukir. Mukir annahus sarik. Dia mengaku bahwa dia yang mencuri. Mukir annahuz zani. Dia mengaku bahwa dirinya berbuat zina. Dalam hal ini, karena ini hakillah. Nah, dalam hakillah, maka terkait masalah rujuk ini diperbolehkan. Bahkan sunnah. Apa rujuk? Nah, ini kita harus ngerti untuk memberi terjemah rujuk itu. Rujuk kalau dalam bab tolak itu namanya mutolik, suami yang mencerai kembali lagi. Paham ya? Suami yang mencerai kembali lagi. Dalam roj'ah, tolak 1 atau 2, kembali lagi sebelum istrinya ba'dang qida'il iddah, sebelum selesainya iddah, qablang qida'il iddah. Boleh rujuk. Istilahnya roj'ah.
rujuk itu kembali lagi. Jadi karena dia menyesal, terus karena memang cerai 1 atau 2, sebelum 3 sucian selesainya iddah, kembali lagi. Walau ada mirridho. Walaupun istrinya nggak mau, entah kesel atau apa ya, tetap terjadi. Itu rujuk kembali lagi. Nah, terus ada juga rujuk itu minta kembali dalam bab hibah. Minta kembali. Apa contohnya? Wahib ini memberikan sesuatu kepada mauhub lah. Mas, ini ambil mas. Ternyata yang memberikan itu meminta kembali. Meminta kembali. Itu namanya rujuk. Itu nggak boleh. Kecuali orang tua, wahibnya. Wala ruju abadahu ilal usul turja'u itfa. Jadi ketika sudah kita memberikan kepada orang lain, nggak boleh diambil kembali. Kecuali yang memberikan itu adalah orang tuanya kepada anaknya. Diminta nggak apa-apa. Sebagaimana digambarkan, sebagaimana kita sudah terlanjur dalam hadis mengeluarkan muntah, ternyata mau diambil lagi, nggak boleh. Berarti meminta kembali. Paham ya? Banyak. Lah dalam masalah rujuk itu tidak bisa diartikan kembali lagi, padahal sama-sama rujuk. Tidak bisa diartikan meminta kembali. Bagaimana? Menarik kembali. Paham ya? Meminta kan dalam bahasa kita, ya kita sudah memberikan. Bagaimana? Menarik kembali. Menarik pengakuan tadi, menarik ucapan tadi. Si A sudah terlanjur mengaku zina. Si A sudah terlanjur mengaku mencuri. Ini boleh. Dan bahkan sunnah. Kalau memang dia mengaku zina. Sunnah. Paham ya? Atau dengan dua bahasa. Bisa wis ucapan saya tadi atau pengakuan saya tarik kembali. Atau wis ucapan tadi itu saya sebenarnya berbohong. Pengakuan saya tadi itu berbohong. Itu dianggap rujuk. Istilah lain rujuk itu membatalkan. Paham ya? Membatalkan pengakuan yang tadi. Istilah lain. Jadi kita harus bisa menerjemah dalam bab yang berbeda itu beda pengertian. Dalam bab nanti ketika murojaah itu beda lagi. Itu komunikasi nanti terjemahnya dalam bab rohan umpamanya. Atau nanti di belakang dikonsultasikan. Padahal sama-sama rujuk. Itu fikih beda pengertian. Lah, cuman kalau dalam hak adami ini tidak boleh rujuk. Paham ya? Kalau dalam hak adami ini tidak boleh untuk menarik kembali pengakuan yang tadi. Apa contohnya hak adami? Kalau tadi kan hak kilah. Seperti sariko, zina umpamanya. Terus yang hak adami seperti had qadzaf. Had qadzaf. Apa qadzaf? Qadzaf itu menuduh orang lain ya, menuduh orang lain berbuat zina atau naudzubillah. Bahkan bisa jadi istrinya dituduh ini punya saya. Apa ya? Ambil lah. Dompet paling lah. Oh iya masuk. Sana masuk. Qadzaf itu artinya gini. Qadzaf itu menuduh orang lain berbuat zina. Atau bahkan nafyul walad. Bisa jadi yang dituduh istrinya sendiri. Dia merasa masih belum berhubungan. Sekian lama ternyata istrinya hamil. Sehingga nafyul walad dia mengklaim ini bukan anak saya. Itu namanya qadzaf. Dalam qadzaf itu nanti ada beberapa proses di belakang. Ada sumpah li'an dan seterusnya. Kalau memang nanti dia tidak berani sumpah li'an, maka had nanti. Ada di belakang nanti. Had. Paham ya? Jadi terkait masalah zina atau tidak itu, panjang masalah syahadanya, persaksiannya. Harus secara tafsil, diperinci.
kejadiannya kapan, pertama dengan siapa, kapan, waktunya, detail sampai itu lengkap. Makanya itu mungkin zaman dulu lah. Sekarang ada apa?